Perencanaan perkotaan adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota yaitu pembuatan gambar pola lingkungan fisik yang ada dan hubungan ruang kota dengan fungsi yang saling berkaitan. Penyelenggaraan perencanaan kota dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Perencanaan perkotaan berhadapan dengan lingkungan binaan dari perspektif munisipal dan metropolitan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan perkotaan. Yang pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 3. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. 4. Lembaga Swadaya Masyarakat atau ORNOF. 5. Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini dia sangat memiliki peran penting dalam perencanaan perkotaan. Yakni di tahap pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di sini memiliki peran sebagai perencana pemrograman infrastruktur. Sebagai perencana pemrograman infrastruktur, dia juga memiliki peran untuk menyusun strategi dalam pembangunan sebuah permukiman perkotaan. Yang kedua, sebagai pengembang infrastruktur permukiman. Dalam pengembangan infrastruktur permukiman di sini, dia sangat memperhatikan bagaimana pembangunan sebuah infrastruktur itu tidak mengurangi kualitas lingkungan dalam sebuah daerah. Yang ketiga, di tahap pembangunan infrastruktur pemukiman. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021, di sini Kementerian PUPR sangat memperhatikan 3 pedoman, yakni yang pertama yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, yang ketiga pilar lingkungan hidup. Karena sebagaimana mestinya untuk mencapai visi Kementerian PUPR, yakni mencapai 100% smart living di tahun 2030, dia sangat memperhatikan bagaimana infrastruktur itu tidak akan mengurangi kualitas hidup di dalam sebuah daerah. Dan yang keempat, Kementerian PUPR ia juga bekerja sama dengan IAP, Ikatan Ahli Perencana, bagaimana dalam perencanaan sebuah perkotaan untuk mencapai sebuah perkotaan yang tepat guna dan strategi dan sangat memiliki manfaat penting untuk masyarakat, dia perlu bekerjasama dalam ikatan ahli perencana tersebut. Selanjutnya ada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yaitu juga bisa disebut dengan BPIW, yang didirikan pada tahun 2015, adalah lembaga inovatif dan perencanaan serta pemrograman infrastruktur Indonesia. Dan itu juga bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan daerah untuk pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. Sejarahnya juga bisa dimulai pada tahun 1970-an ketika Profesor Sutami mengusulkan pembangunan infrastruktur yang cepat dan konsisten. Dan Dr. Purnomo Sidi memperkenalkan konsep hierarki infrastruktur. Pembangunan daerah semakin ditekankan melalui peraturan perundang-undangan, khususnya pada Undang-Undang Penataan Ruang. BPIW yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan organisasi Kementerian PUPR memastikan perencanaan infrastruktur dan sinkronasi program di bidang sumber daya air, pengembangan masyarakat, karya kreatif, dan perumahan. Sasarannya adalah pembangunan yang seimbang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun juga tugas dari BPIW yang menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan menggunakan pendekatan pembangunan daerah. Mereka juga mengordinasikan dan menyinkronkan program-program ini, memantau pelaksanaannya, mengevaluasi dan melapor keberhasilannya, dan mengelola Badan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Mereka juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau yang disingkat dengan BPIW bertanggung jawab untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi program di sektor seluruh sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. BPIW juga hadir untuk merespon isu-isu pengembangan yang beragam dalam skala dan cakupan yang berbeda dengan tujuan mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Di sini juga ada tugas dan fungsi daripada BPIW. Tugasnya yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Fungsinya itu ada 6 poin, diantaranya penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Yang kedua itu ada penyusunan perencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Dan yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Yang keempat, ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Dan yang kelima, pelaksanaan administrasi dan pengembangan infrastruktur wilayah. Dan yang keenam, itu fungsi daripada BPIW adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah itu berfokus kepada penyusunan kebijakan yang akan dilakukan oleh vendor-vendor atau arsitek untuk proses pembangunan dalam perancangan perkotaan. Di fungsinya ada beberapa dijelaskan bahwasannya memang BPIW ini lebih berfokus pada penyusunan rencana. Selanjutnya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memiliki peran signifikan dalam perencanaan kota, terutama dalam meningkatkan kesadaran, melakukan advokasi kebijakan, mengembangkan institusi, dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Berikut adalah detail peran LSM dalam perencanaan kota, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran. LSM berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan kota yang efektif. Mereka melakukan kampanye dan edukasi untuk membuat masyarakat sadar akan implikasi dari perencanaan tata ruang yang buruk, seperti polusi udara, air, dan limbah. Advokasi kebijakan. LSM berperan sebagai advocatus curiae, yaitu orang yang berbicara atas nama rakyat. Mereka mengadvokasi kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal-hal seperti penggunaan lahan yang efisien dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan institusi. Melalui LSM, masyarakat dapat mengembangkan institusi-institusi yang relevan dengan perencanaan kota. Contohnya, LSM dapat membantu dalam pembentukan tim-tim teknis yang ahli dalam bidang perencanaan tata ruang. Yang terakhir, meningkatkan kapasitas. LSM juga berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan kota. Mereka memberikan pelatihan dan fasilitasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah kota. Yang terakhir adalah peran DPR dalam perencanaan kota, yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan kota di Indonesia. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR berkontribusi dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan daerah, termasuk tata ruang dan infrastruktur. Selanjutnya ada fungsi legislasi, yaitu salah satu tugas utama DPR adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Ini termasuk pengesahan peraturan daerah atau Perda yang mengatur rencana tata ruang dan pembangunan kota. Selanjutnya ada fungsi anggaran, yaitu DPR juga memiliki tanggung jawab dalam penganggaran, di mana mereka memberikan persetujuan terhadap anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Badan Pengembangan Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.